Guys, siapa yang punya masalah sama mata? Yuk kita bahas yuk mengenai permasalahan sama mata dan kebutuhan-kebutuhannya. Stay tune, jangan di skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Terima kasih yang udah datang terus ke channel gua ini dan terima kasih yang udah subscribe dan terima kasih yang udah nge-likes. Pokoknya kontribusi kalian itu ngebantu channel gua untuk berkembang banget. Thank you so much. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe gua, silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya sekalian. Biar kalau nanti gua posting video kalian tetap ternotifikasi. Support ya channel gua ini ya, karena insya Allah gua akan sharing pengalaman serta pengetahuan gua di bidang perskincarean di channel ini. Nah sekarang gua pengen bahas tentang keluhan pada mata, kulit mata lah ya tepatnya ya. Oke. Jadi ada beberapa macam keluhan pada kulit mata. Itu kita mulai dengan yang pertama yaitu kerutan. Jadi di sini sama di sini. Nih ya kan gue juga ada ya. Tuh ya kan. Yang kedua adalah hiperpigmentasi di bawah mata. Biasanya juga ini gue punya. Kadang-kadang gak kelihatan, kadang-kadang enggak. Yang ketiga itu adalah mata lemak pada mata ya. Jadi ada yang suka kantong mata orang bilangnya. Jadi ada yang satu gitu ngegayut atau terbelah dua. Yang keempat adalah droopy eyes atau matanya turun. Gini, karena tua biasanya nih. Atau karena tua tuh karena maksudnya kulitnya gitu loh, karena umur gitu. Yuk kita bahas yuk gimana caranya mengatasi satu persatu permasalahan yang tadi gua udah sebutin, oke? Yang pertama kita bahas dulu mengenai kerutan di bawah mata. Kerutan di bawah mata itu biasanya karena matanya kering. Yang namanya jenis kerutan itu karena kulitnya kering. Bukan mata bola mata ya, tapi kulit matanya kering. Dan juga adalah aging. Ini pernah gua alami di umur gua 25 tahun. Masya Allah, ingat lagi ya, gua ada videonya di sini. Jadi umur gue 25 tahun itu kan gue mengalami yang namanya premature aging atau penuaan dini. Jadi kulit gue itu menua sebelum waktunya. Jadi secara kualitas kulit gue itu aging lah pokoknya, tidak seperti anak umur 25 tahun gitu. Ada ceritanya di video gue yang tadi, jadi kalian lihat aja. Tapi sekarang yang mau gue coba sampaikan adalah kalau kamu terjadi seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu perlu krim mata atau nggak perlu? Oke. Yang pertama dilakukan adalah berarti kulit lo kering plus dehidrasi ya. Jadi matanya tuh cekung dan juga kerut-kerutnya tuh terlihat. Karena di bawah lapisan bawah mata kulit kamu itu kurang terisi gitu loh. Kurang terisi dengan sesuatu yang melembabkan. Baik itu secara lemak maupun secara air gitu ya. Jadi kurang ngembang gitu kulitnya. Nah yang dilakukan adalah satu, sama kayak muka. Sebenarnya yang kamu perlu lakukan adalah menutrisi kulit kalian dengan yang namanya hyaluronic acid atau B5 di Panthenol. Itu dua-duanya udah ada juga di sini videonya, dilihat aja. Tapi gua menyarankan, karena gue sudah pakai dua tersebut ya, tidak di mata tapi di seluruh kulit muka gua menyarankan kalau kondisi lo sangat, menurut lo ya, sangat perlu perawatan yang lebih intensif, gua saranin lo pakai COSRX-nya B5 ampul. Itu dia mengandung diphenol atau B5 sebanyak 30% karena dia ampul ya, lebih jos daripada serum. Itu cepet banget, karena kenapa? B5 itu adalah salah satu ingredients yang mengandung humectant, sama kayak hyaluronic acid. Tapi B5 itu molekulnya lebih kecil daripada hyaluronic acid. Jadi dia akan mempenetrasi lebih dalam lagi daripada hyaluronic acid. Dan dia sifatnya lebih stabil daripada hyaluronic acid untuk mengkip kelembaban yang ada di dalam kulit lo gitu. Kelembaban yang ada maupun kelembaban yang akan nanti ditambahin. Gimana caranya pakai B5 ini? Sebelum lo pakai ampul itu, pastikan kulit mata lo lembab. Artinya lo percikin tuh pakai air ya, lo percikin. Pokoknya kulit lo lembab, jangan diusap pakai itu. Biarkan dia lembab gitu, lo olesin. Sambil dipijit ya, pijitnya gini. Set gitu ya. Gitu ya. Gitu. Lalu gini.
gini gitu. Abis dari situ wajib lo lock pakai moisturizer. Oke? Sebelumnya lo gini, abis pakai B5 itu lo bisa langsung pakai moisturizer. Tapi kalau lo mau pakai tambahin hyaluronic acid pun nggak ada masalah. Jadi itu double protection ya, double serum, double nutrisi ibaratnya. Jadi B5 hyaluronic acid, lalu wajib pakai moisturizer, jangan sampai enggak. Karena moisturizer ini adalah yang ngelock kelembaban yang diberikan oleh hyaluronic acid dan juga B5 gitu. Tambahin oil kalau kalian mau dan ada nggak apa-apa. Tapi oil itu nggak wajib, oil itu juga membantu tekstur. Cuman si B5 itu juga membantu tekstur kulit luar kalian gitu. Oke ya, itu untuk yang garis-garis halus atau yang cekung atau yang kering dan kekurangan lemak. Oke, kalau kalian mau pakein peptide juga boleh karena peptide itu merangsang kolagen. Boleh peptide serum, boleh peptide cream. Jadi ditambahin lagi habis dari hyaluronic acid dipakein peptide, udah gitu baru pakai moisturizer. Oke, itu tambahan yang bagus juga. Oke. Nah, sekarang gimana kalau mata kalian mata panda alias ada bayangan hitam di bawahnya? Untuk mata panda itu sebenarnya ada beberapa indikasi. Memang karena hiperpigmentasinya karena kulitnya ini atau juga ada penyakit dalam tubuh kalian yang membuat reaksi terhadap si mata panda ini. Gue pernah baca udah lama banget katanya kalau mata lo hitam terus-terusan kayak nggak bisa diapa-apain itu coba lo harus cek jantung. Katanya begitu. Ada kemungkinan ini tuh karena juga ada kelainan jantung kamu juga. Atau mungkin orang yang punya kelainan jantung ada kemungkinan matanya juga menggelap. Tapi di luar daripada itu kita ngomongin yang hiperpigmentasi kulit aja ya. Ada beberapa ingredients yang mampu mengatasi hiperpigmentasi. Ingredients yang mengandung melanin inhibitor itu sangat membantu untuk menghilangkan hiperpigmentasi di mata maupun di muka lainnya. Seperti niacinamide, kojic acid, lalu vitamin C, lalu tranexamic acid, lalu sebenarnya hydroquinone. Cuman yang gue baca hydroquinone nggak boleh ditaruh di bawah mata karena takut iritasi, dia terlalu keras. Tapi untuk alpha arbutin satu lagi. Nah, untuk kandungan-kandungan tersebut cukup aman ditaruh di bawah mata. Dan jangan lupa setelah itu lo pakein lagi moisturizer ya. Tetap ya moisturizer itu halus karena untuk menjaga kelembaban kulit gitu. Nah, ada juga yang khusus mata itu adalah mengandung kandungan kafein. Ada krim mata yang mengandung kandungan kafein untuk di-apply di sini. Karena si kafein itu katanya juga bisa ngebantu mata panda dan juga mata yang gembung, yang sembab gitu. Oke? Lalu selanjutnya kalau mata gue berkantung gimana dong? Kantungnya 1 atau double 2 kantung. Oke, ini suka nggak suka. Ini nggak bisa diperbaiki dengan cara skincare. Dengan cara treatment bisa mulai dari yang laser penghilang lemak bawah. Karena itu sebenarnya adalah penyebabnya adalah lemak. Lemak lo berkumpul di situ. Penyebab lemak berkumpul di situ biasanya dari lifestyle juga gitu. Jadi bukan sembab karena sembab bangun tidur yang peredaran darah lo, tapi sembab karena memang lemaknya udah ngumpul. Jadi ada 2 macam sembab ya. Sembab emang karena lemaknya udah ngumpul dan sembab karena peredaran darah lo kurang baik. Dan itu biasanya hanya terjadi bangun tidur gitu. Jadi kayak dianya tuh kayak gendut gitu di sini. Nah, ini bisa dikompres pakai air es atau sendok dingin atau es batu dikompres. Nah, itu bisa menciut sendiri. Tapi kalau yang disebabkan oleh lemak, suka nggak suka kamu harus treatment. Tanya ke klinik. Sepengetahuan gua, treatment yang bisa dilakukan adalah laser. Yang ekstrim kalian bisa melakukan yang namanya bedah plastik untuk bawah mata doang gitu. Nah, itu diambil gitu loh si lemak-lemaknya itu. Dan itu hasilnya lumayan permanen dan jangka panjang ya kayaknya. Kalau lifestyle kamu tetap bagus, dijaga, lemaknya nggak akan numpuk lagi di sini. Gitu. Lalu untuk kerut-kerut yang di pinggir ini gimana caranya? Ini juga suka nggak suka karena ini judulnya adalah kelebihan kulit, droppy eyes sama sama kerut-kerut pinggir ini. Itu artinya kelebihan kulit dan kita terlalu happy orangnya. Kita terlalu happy, terlalu ekspresif, jadi selalu ngek ketawa ada terus di sini gitu kan. Nggak ada masalah.
Gak ada masalah, itu pertanda bahwa kita happy, oke? Yang kedua adalah ini juga nggak bisa diapa-apain selain lo botok sama lo kayak apa ya, sekarang tuh kayak ada tarik benang gitu untuk naikin ini, ditarik benang, dinaikin, tapi kalau tarik benang nggak permanen. Kalau mau itu di apa namanya, again lagi-lagi dioperasi plastik supaya dihilangin nih si droppy eyes-nya ini. Jadi diambil, jadi mata lo terbuka lagi. Itu nggak bisa dilakukan dengan cara treatment di rumah. Gue sudah baca semua-muanya. Semoga gue nggak salah. Kalau ada yang salah, mohon masukin di dalam kolom komen. Supaya jadi pengetahuan buat teman-teman kita juga. Jadi ini hanya bisa hilang sama botox, which is sementara sifatnya cuma 4 bulan. Gue pernah nyoba, cuma 4 bulan doang di sini. Terus juga tarik benang. Sekarang tuh lagi musim banget tarik benang yang begini yang bikin mata jadi cat eye. Gitu ya, banyak tuh sekarang klinik-kliniknya kayak gitu, tapi ya itu nggak akan permanen. Lalu ya tadi seperti sekali lagi gue bilang adalah operasi gitu. Jadi kesimpulannya, apakah eye cream itu atau eye serum atau whatever itu namanya adalah perlu untuk mata kita? Sebenar-benarnya nih, kalau kamu budget concern, artinya memang kamu kita kan pengennya, artinya gini, kita kan pengennya sesuatu itu nggak over ya, nggak berlebihan. Sesuatu yang memang ramah di kantong kita, kita mampu, kita happy melakukannya dan kita merasakan hasilnya ya. Jangan terlalu over. Menurut gue, kalau memang ada budget concern, itu nggak perlu ditambahin dengan apa yang namanya eye cream atau eye serum. Karena serum-seruman itu semua juga yang kita pakai di muka applicable untuk mata kita. Jangan lupa moisturizer. Jadi kalau si eye cream atau eye serum itu adalah sebenarnya versi kecilnya daripada serum muka kita yang ditambah-tambahin semuanya sesuai kebutuhan untuk mata doang gitu. Nah, balik lagi kayak mata yang tadi, kita cuma pakai perlu hyaluronic acid dan pelembab moisturizer yang tebal, yang kental, yang thick, yang bukan kental tebal gitu loh. Kayak CeraVe punya gitu. CeraVe punya itu juga bagus, tebel ya. Jadi kayaknya thick gitu untuk ngesil muka kita dari kekeringan tuh kayaknya top banget, market top gitu. Lalu juga kafein. Kafein itu juga banyak ada di serum-serum. Pun sebenarnya kalau nggak kafein nggak apa-apa dengan melanin inhibitor yang tadi gue lihat. Jadi kalau gue pribadi, gue tidak menyarankan kalian pakai serum. Tapi kalau kalian kelebihan budget atau pengen banget merasakan bedanya serum muka sama serum mata, silakan aja, nggak ada masalah buat gue. Oke, segitu aja ya ngobrolan kita mengenai mata dan problemnya. Jangan lupa yang tadi belum subscribe dipencet nih. Muka gue di sini tojos saja, nanti kamu akan tersubscribe otomatis dan lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.